Assalamualaikum sahabat-sahabat channel cerita di balik luka. Aku Laras, istri yang ditinggal liburan ke Bali karena dianggap tak pantas. Tapi malam itu, satu fotoku dari Paris membuat seluruh keluarga suamiku membeku. Tonton sampai akhir karena di akhir kami bongkar rahasianya. Namun sebelum kita memulai ceritanya, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan dengar cerita ini sambil beraktivitas apa? Sedang nyapu, ngepel, atau sedang santai sambil rebahan. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mereka pikir aku hanya perempuan dapur yang mudah dilupakan, tapi mereka tidak tahu, dress yang mereka hina justru membawaku ke panggung dunia. Dan setelah foto itu terkirim, satu rahasia besar dari keluarga suamiku mulai terbuka. Malam itu, grup keluarga suamiku mendadak sunyi hanya karena satu foto yang kukirim. Padahal beberapa menit sebelumnya, mereka masih ramai sekali. Foto pantai, foto makanan mahal, foto villa, foto koper. Semua masuk bergantian seperti mereka ingin memastikan aku benar-benar melihat bahwa mereka sedang bahagia di Bali tanpa diriku. Aku membaca semua pesan itu dari sebuah kamar hotel kecil di Paris, sambil berdiri di depan cermin dengan dress rancanganku sendiri yang baru saja dipakai dalam acara fashion show ternama. Di atas meja ada map kontrak dari brand internasional. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena hidupku berubah terlalu cepat dalam satu malam. Mereka di Bali sedang pamer liburan keluarga. Aku di Paris baru saja menandatangani kontrak yang selama ini hanya berani kubayangkan diam-diam setelah selesai mencuci piring. Namaku Laras. Di mata keluarga suamiku, aku hanya ibu rumah tangga biasa. Perempuan yang seharusnya tahu diri, tidak banyak bicara, dan tidak perlu punya mimpi terlalu tinggi. Setiap kali ada acara keluarga, aku lebih sering berdiri di dapur daripada duduk di ruang tamu. Setiap kali aku bicara, suaraku sering kalah oleh komentar Karina, adik iparku yang selalu merasa lebih modern dan lebih pantas dihargai. Bu Mirna, ibu mertuaku, juga tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai menantu yang membanggakan. Baginya, aku hanyalah istri Raka yang sederhana, tidak berasal dari keluarga besar, dan tidak punya sesuatu yang bisa dipamerkan ke orang lain. Selama 5 tahun menikah, aku mencoba sabar. Aku pikir kalau aku cukup baik, cukup lembut, cukup rajin membantu, suatu hari mereka akan menerimaku. Tapi ternyata, ada orang yang tidak akan melihat nilaimu selama kamu sendiri terus membiarkan mereka menaruhmu di sudut. Malam itu, pesan pertama yang masuk ke grup keluarga berasal dari Karina. Ia mengirim foto dirinya duduk di pinggir kolam villa, memakai kacamata hitam dan tersenyum lebar. Captionnya membuat dadaku seperti diremas. Bali memang paling enak kalau liburannya sama keluarga yang satu level. Tidak lama setelah itu, Bu Mirna membalas. Iya, suasananya jadi tenang. Semua yang ikut memang cocok diajak jalan. Aku menatap layar ponsel itu lama. Semua yang ikut. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu artinya. Aku tidak termasuk. Aku tidak cocok. Aku bukan bagian yang mereka anggap pantas duduk di meja liburan keluarga. Raka, suamiku, juga ikut mengirim foto. Ia berdiri di antara ibunya dan Karina, tersenyum kaku, tapi tetap tersenyum. Di bawah fotonya, ia menulis, akhirnya liburan keluarga. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Liburan keluarga. Jadi aku ini apa? Mas, 5 tahun aku menyiapkan sarapanmu, menemanimu saat usahamu jatuh, mengurus rumahmu, menjaga namamu di depan keluargamu, tapi saat bicara keluarga, namaku bahkan tidak masuk hitungan. Aku ingin marah, tapi anehnya, malam itu aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis sejak beberapa hari lalu. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, aku berdiri di tempat yang membuat semua hinaan mereka terasa kecil. Di depanku, dress berwarna champagne lembut itu tergantung rapi. Dress itu kuberi nama senja di beranda ibu. Desainnya sederhana, tapi anggun. Bagian pinggangnya kubuat jatuh halus agar perempuan yang memakainya terlihat lembut, tetapi tetap kuat. Di bagian lengan ada detail bordir melati kecil, terinspirasi dari bunga yang sering ditanam ibuku di halaman rumah. Aku membuat desain itu diam-diam, malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai. Saat Raka sudah tidur, aku duduk di sudut kamar, membuka buku sketsa, lalu menggambar dengan lampu kecil agar tidak mengganggunya. Dulu, saat Karina melihat salah satu sketsaku, ia tertawa dan bilang, "Mbak, ngapain serius banget gambar baju? Emangnya mau jadi desainer dunia?" Waktu itu aku hanya tersenyum. Aku tidak menjawab,
karena aku sendiri belum berani percaya bahwa mungkin saja jalan hidupku memang menuju ke sana. Beberapa jam sebelum foto itu kukirim ke grup keluarga, aku masih berada di backstage acara fashion show. Lampu begitu terang, orang-orang berjalan cepat, model-model bersiap, dan para penata busana sibuk memastikan setiap detail terlihat sempurna. Aku berdiri di sudut ruangan, memeluk buku sketsaku seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya. Saat namaku dipanggil oleh panitia, jantungku berdetak sangat keras. Mereka berkata bahwa dress rancanganku akan tampil dalam urutan utama karena konsepnya dianggap paling menyentuh. Aku hampir tidak percaya. Dress yang lahir dari meja kecil di rumahku, dari malam-malam sunyi setelah pekerjaan rumah selesai, kini dipakai model profesional di Paris. Ketika model itu melangkah di atas panggung, aku menahan napas. Dress itu bergerak pelan mengikuti langkahnya. Lampu panggung membuat warna champagne-nya terlihat hangat. Penonton memperhatikan dengan serius. Lalu tepuk tangan terdengar. Mula-mula biasa, kemudian semakin keras. Aku berdiri kaku di belakang panggung, sampai seorang perempuan dari panitia menyentuh pundakku dan berkata, "Laras, mereka menyukai karyamu." Saat itulah air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang melihat hasil tanganku sebagai sesuatu yang berharga. Bukan hobi kosong, bukan mimpi berlebihan. Bukan kegiatan istri yang kurang kerjaan. Karyaku dihargai. Setelah acara selesai, seorang perwakilan dari brand internasional menemuiku. Ia berbicara pelan melalui penerjemah. Mereka ingin bekerja sama denganku. Mereka ingin membuat koleksi khusus yang terinspirasi dari desainku. Mereka bilang, dress itu memiliki cerita yang kuat, anggun, dan berbeda. Aku hanya bisa mengangguk, sementara tanganku menggenggam pulpen untuk menandatangani kontrak. Di dalam hati aku berbisik, Allah, ternyata engkau mendengar semua doa yang selama ini hanya kuucapkan dalam diam. Saat tinta pulpen menyentuh kertas kontrak, aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Setelah semua selesai, aku keluar bersama seorang koordinator acara bernama Alia. Ia orang Indonesia yang bekerja di Paris. Alia tersenyum lebar dan berkata, "Mbak Laras, harus foto di Menara Eiffel. Malam ini wajib diingat." Aku awalnya malu, karena aku tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Selama ini, aku lebih sering menjadi orang yang mengambilkan piring, membereskan meja, atau memotret orang lain. Tapi malam itu Alia memaksaku berdiri di tempat terbaik. Ia merapikan bagian bawah dresku, memperbaiki rambutku sedikit, lalu mengambil foto. Saat kulihat hasilnya, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan di foto itu terlihat tenang, anggun, dan percaya diri. Padahal perempuan itu adalah aku, Laras, istri yang tadi pagi masih dianggap pantas ditinggal di rumah. Ponselku kembali berbunyi. Grup keluarga masih ramai. Karina mengirim video mereka sedang makan malam di restoran pinggir pantai. Bu Mirna tertawa di video itu, lalu terdengar suaranya berkata, "Liburan kali ini paling nyaman." Suara itu masuk ke telingaku seperti pintu terakhir yang tertutup. Aku tidak marah lagi. Aku hanya merasa sudah cukup. Cukup menjadi perempuan yang diam saat diremehkan. Cukup menjadi menantu yang terus berusaha diterima oleh orang yang tidak pernah membuka hati. Cukup menjadi istri yang menunggu suaminya membela, padahal berkali-kali ia memilih diam. Aku membuka galeri, memilih foto terbaikku di depan Menara Eiffel, lalu mengirimnya ke grup keluarga. Jari-jariku berhenti sebentar sebelum mengetik caption. Aku tidak ingin terdengar marah. Aku tidak ingin terlihat membalas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa ketika mereka meninggalkanku dari daftar liburan, hidup justru memasukkanku ke daftar yang jauh lebih besar. Akhirnya aku mengetik, "Selamat menikmati Bali. Aku baru selesai dari fashion show di Paris. Alhamdulillah, desainku mendapat kontrak kerjasama dengan brand internasional." Pesan itu terkirim. Selama beberapa detik, tidak ada balasan, tidak ada emoji, tidak ada sindiran, tidak ada tawa. Grup yang biasanya tidak pernah kehabisan suara itu mendadak membeku. Aku bisa membayangkan wajah Karina yang sedang memperbesar fotoku. Aku bisa membayangkan Bu Mirna yang berhenti makan dan menatap layar dengan alis berkerut. Aku juga bisa membayangkan Raka, suamiku, membaca caption itu sambil mencoba memahami sejak kapan istrinya punya jalan sendiri menuju Paris. Lalu ponselku bergetar. Raka menelepon. Aku menatap namanya di layar, tapi tidak langsung mengangkat. Panggilan itu berhenti, lalu masuk lagi. Setelah panggilan ketiga,
Aku baru menjawab. Suara Raka terdengar panik. Laras, kamu benar-benar di Paris. Aku menatap lampu menara Eiffel yang masih menyala di depanku, lalu menjawab pelan. Iya, Mas. Raka terdiam, lalu suaranya mengecil. Kenapa kamu tidak bilang? Aku menarik napas. Aku hampir bilang. Tapi waktu itu, Mas sedang sibuk pergi ke Bali dengan keluarga yang katanya lengkap tanpa aku. Di seberang sana, tidak ada suara. Lalu terdengar suara Karina berbisik, cukup keras untuk kudengar. Mbak Laras menang fashion show. Itu serius. Beberapa detik kemudian, suara Bu Mirna masuk, lebih gugup dari biasanya. Laras, kamu ke Paris pakai uang siapa? Aku tersenyum kecil. Dulu pertanyaan seperti itu pasti membuatku ingin menjelaskan panjang lebar. Tapi malam itu aku hanya menjawab. Pakai hasil dari desain yang selama ini Mama anggap tidak penting. Setelah itu, aku menutup telepon. Aku pikir semuanya selesai untuk malam itu. Tapi belum. Baru saja aku hendak kembali ke hotel. Ponselku berbunyi lagi. Bukan dari Raka. Bukan dari Bu Mirna. Bukan dari Karina. Pesan itu datang dari pihak brand internasional yang baru menandatangani kontrak denganku. Mereka menulis bahwa besok pagi, aku diminta hadir dalam pertemuan khusus dengan direktur utama mereka. Karena ada tawaran yang jauh lebih besar dari kontrak malam ini. Aku membaca pesan itu dengan napas tertahan. Di saat yang sama, satu pesan dari Raka masuk ke layar ponselku. Isinya pendek, tapi membuat dadaku berdebar. Laras, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang keluargaku sebelum kamu pulang. Sebelum satu foto dari Paris membuat grup keluarga suamiku membeku, hidupku berjalan sangat biasa. Bahkan terlalu biasa untuk dianggap penting oleh orang-orang di sekitarku. Setiap pagi, aku bangun sebelum azan subuh. Aku menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, menyeduh kopi untuk Raka, lalu memastikan kemejanya sudah rapi sebelum ia berangkat kerja. Kalau ada yang bertanya apa pekerjaanku, keluarga suamiku selalu menjawab dengan nada ringan, Laras di rumah saja. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku, seperti pintu yang selalu ditutup di depan wajahku. Seolah semua yang kulakukan dari pagi sampai malam tidak pernah dihitung sebagai usaha. Hari itu, aku sedang menjemur pakaian ketika ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Mirna masuk ke grup keluarga. Ia mengingatkan semua orang untuk datang ke rumahnya malam nanti. Katanya ada pembahasan penting. Aku sudah bisa menebak, kalau Bu Mirna memakai kata penting, biasanya itu berhubungan dengan acara keluarga yang dibuat mewah agar bisa dipamerkan ke saudara atau tetangga. Aku membaca pesan itu sebentar, lalu kembali menjemur. Di dalam rumah, Raka masih sibuk mencari jam tangannya. Ia berteriak dari kamar. Ras, jam tangan hitamku di mana? Aku mengelap tangan ke daster, lalu masuk dan mengambil jam itu dari laci. Raka menerimanya tanpa menoleh. Kamu memang paling tahu barang-barangku, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku memang tahu banyak hal tentang dirinya, tapi anehnya, ia hampir tidak tahu apa-apa tentang diriku. Di sudut kamar kami, ada meja kecil yang selama ini menjadi tempat rahasiaku. Di sanalah aku menyimpan buku sketsa, pensil, potongan kain, dan beberapa contoh bordir. Setiap kali pekerjaan rumah selesai, aku duduk di sana dan menggambar desain pakaian. Bukan karena aku ingin melupakan rumah tanggaku, tapi karena menggambar membuatku merasa masih punya ruang untuk bernapas. Aku suka membayangkan dress yang anggun, pakaian yang membuat perempuan merasa dihargai, dan busana yang tetap sopan tanpa kehilangan keindahan. Dari kecil, aku memang suka menggambar baju. Dulu, ibuku sering bilang tanganku luwes, garis-garisku rapi, dan imajinasiku hidup. Tapi setelah menikah, semua itu perlahan kusimpan. Bukan karena hilang, tapi karena tidak ada yang bertanya. Malam itu, saat kami datang ke rumah Bu Mirna, semua orang sudah berkumpul. Karina duduk di sofa dengan pakaian rapi, kuku mengilap, dan ponsel baru di tangan. Begitu aku masuk, ia menatap dasterku yang tertutup cardigan sederhana. Senyumnya muncul, kecil tapi menusuk. Mbak Laras, dari rumah langsung ke sini ya. Belum sempat ganti baju. Aku menunduk melihat pakaianku. Sebenarnya aku sudah mengganti baju. Hanya saja baju terbaikku memang tidak semahal milik mereka. Aku menjawab pelan. Iya, tadi agak buru-buru. Karina tertawa kecil. Santai, Mbak. Memang kalau ibu rumah tangga kan yang penting bersih. Tidak harus gaya. Aku duduk di dekat Raka, berharap ia mengatakan sesuatu.
Tapi ia hanya sibuk menjawab pesan di ponselnya. Bu Mirna muncul dari dapur, membawa nampan berisi teh. Saat melihatku, ia berkata, "Laras, bantu Mama ambil piring di belakangnya. Kamu paling cekatan kalau urusan dapur." Aku belum sempat menjawab, Karina sudah berkata, "Nah, itu kelebihan Mbak Laras. Kalau urusan rumah memang jago." Semua orang tertawa santai. Mereka mungkin menganggap itu pujian. Tapi aku tahu, ada batas yang mereka buat untukku. Aku boleh berguna, asal di dapur. Aku boleh hadir, asal membantu. Aku boleh menjadi bagian keluarga, asal tidak berdiri terlalu tinggi. Saat di dapur, aku melihat beberapa kain lama milik Bu Mirna yang tertumpuk di kursi. Kain itu bagus, warnanya lembut, tapi modelnya sudah ketinggalan. Tanpa sadar aku menyentuh salah satunya dan membayangkan bentuk dress yang cocok. Potongannya bisa dibuat lebih ramping di pinggang, bagian lengan dibuat jatuh, dan sedikit bordir melati akan membuatnya tampak mahal. Aku terlalu serius memperhatikan kain itu sampai tidak sadar Karina sudah berdiri di belakangku. "Mbak lagi ngapain?" Aku kaget dan melepas kain itu. "Tidak apa-apa. Kainnya bagus." Karina mengambil kain itu, lalu tertawa. "Mbak jangan bilang mau dibuat desain lagi ya. Yang kemarin saja aku lihat di meja kamar. Gambarnya niat banget. Mbak ini lucu. Serius sekali dengan hobi yang tidak jelas." Aku diam. Karina melanjutkan. "Bukan menghina ya, Mbak. Cuma kasihan saja. Dunia fashion itu keras. Orang-orang yang masuk ke sana punya modal, punya koneksi, punya nama. Kalau cuma gambar dari rumah sambil nunggu cucian kering, ya susah." Kata-katanya pelan, tapi cukup tajam untuk membuat tanganku dingin. Aku ingin menjawab, tapi Bu Mirna masuk dan mendengar bagian akhirnya. Bukannya menegur Karina, ia malah berkata, "Karina benar. Laras, Mama bukannya melarang kamu punya kegiatan. Tapi jangan sampai lupa tugas utama. Istri itu yang penting membuat rumah tenang. Jangan terlalu banyak mimpi, nanti kecewa sendiri." Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Raka menyetir sambil bersenandung pelan, seolah tidak ada apa-apa. Aku menatap jalan dari kaca mobil. Lampu-lampu toko lewat satu persatu. Di kepalaku, kalimat Karina terus berputar. Kalau cuma gambar dari rumah sambil nunggu cucian kering, ya susah. Aku menoleh ke Raka dan bertanya pelan, "Mas, menurutmu desainku memang tidak mungkin jadi apa-apa?" Raka terlihat terkejut sebentar, lalu menghela napas. "Bukan begitu, Ras. Desainmu bagus, tapi jangan terlalu serius. Kamu tahu sendiri, kita ini orang biasa. Kalau berharap terlalu tinggi, nanti kamu sakit hati." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku terluka. Orang yang paling kuharap percaya kepadaku, justru memintaku menurunkan mimpi agar tidak kecewa. Sesampainya di rumah, Raka langsung mandi lalu tidur. Aku membereskan tasnya, mencuci gelas yang ia pakai, lalu duduk di meja kecilku. Buku sketsaku terbuka di halaman kosong. Aku menatapnya lama. Malam itu, entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. Aku mulai menggambar garis pertama, lalu garis kedua, lalu bentuk dress perlahan muncul. Aku membayangkan seorang perempuan Indonesia yang setiap hari terlihat sederhana, tapi sebenarnya kuat. Perempuan yang bangun lebih dulu dan tidur paling akhir. Perempuan yang sering dianggap hanya di rumah, padahal rumah bisa berjalan karena dirinya. Aku menggambar sampai lewat tengah malam. Dress itu kubuat anggun, tidak berlebihan, tapi memiliki sesuatu yang kuat. Warnanya kubayangkan seperti cahaya sore, champagne lembut, hangat tapi tidak mencolok. Di bagian lengan, kuberi detail bordir melati kecil. Di bagian pinggang, ada sentuhan motif batik yang halus, hampir tidak terlihat dari jauh, tapi akan terasa istimewa saat dilihat dekat. Aku memberi nama desain itu, Senja di Beranda Ibu. Nama itu muncul begitu saja karena aku teringat ibuku yang dulu sering duduk di beranda sore hari sambil memperbaiki jahitan. Ibuku tidak pernah terkenal, tidak pernah memakai barang mahal, tapi di mataku, ia perempuan paling anggun. Beberapa hari kemudian, saat sedang mencari referensi bahan di internet, aku menemukan pengumuman sayembara desain internasional. Temanya membuat dadaku berdebar. Elegance from Home, membawa keanggunan perempuan dari rumah ke panggung dunia. Pemenangnya akan diterbangkan ke Paris, menghadiri fashion show ternama, dan berkesempatan mendapat kontrak dari brand internasional. Aku membaca pengumuman itu berkali-kali.
Rasanya seperti ada seseorang yang tiba-tiba membuka jendela di ruangan sempit tempatku selama ini berdiam. Tapi setelah itu, rasa takut datang. Siapa aku berani ikut sayembara seperti itu? Aku hanya Laras, istri Raka, menantu Bu Mirna, perempuan yang katanya cocoknya di dapur. Hari itu aku hampir menutup halaman pendaftaran. Tapi sebelum jari ini menekan tombol keluar, aku melihat bayanganku di kaca jendela. Rambutku diikat asal. Wajahku lelah, bajuku sederhana. Namun mataku tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang selama ini kutahan terlalu lama. Aku berbisik pelan. Sekali saja, Ras. Coba sekali saja untuk dirimu sendiri. Lalu aku mengisi formulir. Nama lengkap, Laras Andini. Asal negara, Indonesia. Judul desain, Senja di Beranda Ibu. Saat mengunggah sketsa dan penjelasan konsep, tanganku gemetar. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak Raka, tidak keluarga suamiku, tidak juga Karina. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali, aku melakukan sesuatu tanpa meminta izin untuk bermimpi. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap menyapu, tetap belanja ke pasar, tetap mencuci pakaian. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Mereka tetap melihatku sebagai Laras yang sama. Tapi di dalam dadaku, ada rahasia kecil yang menyala. Setiap kali Bu Mirna menyuruhku membantu di dapur, aku tersenyum sambil mengingat bahwa desainku sedang dinilai orang-orang jauh di luar sana. Setiap kali Karina menyindir, aku diam sambil berkata dalam hati, kamu boleh tertawa sekarang, tapi aku tidak akan berhenti. Setiap kali Raka berkata agar aku tidak berharap terlalu tinggi, aku menunduk, bukan karena menyerah, tapi karena aku sedang menyimpan harapan itu baik-baik. Lalu malam yang menentukan itu datang. Aku sedang melipat baju Raka ketika ponselku berbunyi. Ada email masuk. Pengirimnya dari panitia sayembara. Awalnya aku takut membukanya. Jantungku berdebar terlalu keras. Aku menatap Raka yang sedang tertidur di kasur. Lalu menatap layar ponselku lagi. Perlahan, aku membuka email itu. Baris pertama membuat napasku berhenti. Mereka menulis, "Selamat. Desain Anda terpilih sebagai pemenang utama. Dress senja di beranda ibu akan ditampilkan dalam fashion show di Paris." Ponsel itu hampir jatuh dari tanganku. Aku membaca email itu lagi. Kali ini lebih pelan. Semua biaya keberangkatan akan ditanggung panitia. Tiket pesawat, hotel, transportasi, dan jadwal acara sudah disiapkan. Aku duduk di lantai kamar, memeluk ponselku, dan menangis tanpa suara. Aku takut membangunkan Raka. Tapi aku tidak bisa menahan air mata. Malam itu, di kamar kecil yang selama ini menjadi saksi diamku, aku akhirnya tahu bahwa mimpiku tidak mati. Mimpiku hanya menunggu waktu yang tepat untuk dipanggil keluar. Aku ingin membangunkan Raka. Aku ingin berkata, "Mas, aku menang. Desainku menang." Tapi saat melihat wajahnya yang tidur tenang, kalimatnya tadi kembali terdengar di kepalaku. "Jangan terlalu serius. Kita orang biasa." Aku menelan kata-kataku sendiri. Untuk pertama kalinya, kabar paling besar dalam hidupku tidak langsung kubagikan kepada suamiku. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku mulai takut, kalau kuberitahu terlalu cepat, ia akan menjadi orang pertama yang memintaku mengecilkan mimpi itu. Esok paginya, sebelum aku sempat mencari waktu untuk bicara, grup keluarga Bu Mirna kembali ramai. Karina mengirim pesan dengan banyak emoji gembira. Katanya, liburan keluarga ke Bali sudah hampir siap. Tiket dan villa sedang diurus. Bu Mirna lalu mengirim daftar nama orang-orang yang ikut. Aku membaca daftar itu pelan-pelan. Ada nama Raka. Ada Karina. Ada suaminya. Ada anak-anaknya. Ada beberapa sepupu. Tapi namaku tidak ada. Aku menunggu beberapa menit. Berharap mungkin Bu Mirna lupa menulis. Namun pesan berikutnya justru membuat dadaku dingin. Bu Mirna menulis, "Untuk Laras, nanti bantu cek rumah mama saja ya, karena kami semua berangkat." Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Di satu sisi, aku baru saja mendapat undangan ke Paris. Di sisi lain, keluarga suamiku bahkan tidak menganggapku cukup pantas untuk ikut ke Bali. Rasanya seperti Allah sedang menunjukkan dua pintu di hadapanku. Satu pintu menuju tempat di mana aku terus diremehkan. Satu pintu lagi menuju tempat di mana karyaku dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin sudah waktunya aku memilih pintu yang kedua. Pagi itu,
Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan, bukan juga karena angin, tapi karena aku duduk di meja makan sambil menatap daftar nama di grup keluarga yang tidak memuat namaku. Raka makan dengan tenang di depanku, seolah tidak ada yang perlu dibahas. Ia menyeruput kopi, membuka ponsel, lalu sesekali tersenyum membaca pesan dari keluarganya. Aku ingin menunggu ia bicara duluan, ingin percaya bahwa suamiku akan menjelaskan dengan baik, tapi sampai piringnya hampir kosong, ia tetap diam. Akhirnya aku bertanya dengan suara pelan, "Mas, aku tidak ikut ke Bali." Raka berhenti mengunyah sebentar, lalu meletakkan sendoknya. Wajahnya tidak kaget. Berarti ia sudah tahu. Raka menghela napas pendek, lalu berkata, "Ras, jangan langsung tersinggung. Mama bilang ini acara keluarga besar dari pihak Mama. Lagian kamu pasti capek kalau ikut. Acaranya padat." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya rasa tidak nyaman karena ia harus menjelaskan sesuatu yang sebenarnya ia sendiri tahu tidak adil. "Aku bukan takut capek, Mas. Aku cuma ingin tahu, setelah 5 tahun menikah, aku ini masih dianggap keluarga atau tidak." Raka mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada yang mulai berat, "Kamu itu istriku. Tapi keluarga Mama memang kadang punya cara sendiri. Jangan bikin masalah dari hal kecil." Hal kecil. Kalimat itu membuat tanganku menggenggam ujung taplak meja. Bagi Raka, aku tidak masuk daftar liburan keluarga adalah hal kecil. Bagi Bu Mirna, aku tinggal di rumah untuk menjaga rumahnya juga mungkin hal kecil. Bagi Karina, menyindirku di depan orang banyak juga hanya bercanda. Tapi bagiku, semua hal kecil itu sudah menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatku perlahan lupa bagaimana rasanya dihargai. Aku ingin berkata bahwa semalam aku mendapat undangan ke Paris, bahwa desainku menang, bahwa ada orang di luar sana yang ingin melihatku. Tapi melihat wajah Raka yang sudah lelah hanya karena aku bertanya soal Bali, aku menelan kabar itu kembali. Sore harinya, kami datang ke rumah Bu Mirna karena keluarga ingin berkumpul sebelum berangkat. Begitu masuk, aku melihat koper besar sudah berjajar di ruang tamu. Warnanya senada, mahal, dan tampak baru. Karina sedang sibuk memilih sandal mana yang cocok dengan bajunya. Bu Mirna duduk di sofa sambil mencatat barang bawaan. Ketika melihatku, ia tersenyum seperti biasa, senyum manis yang selalu terasa ada durinya. "Laras, bagus kamu datang. Mama mau titip beberapa hal." Aku belum sempat duduk. Bu Mirna sudah menyerahkan kunci cadangan rumahnya. "Nanti selama kami di Bali, kamu cek rumah Mama pagi dan sore. Tanaman depan jangan lupa disiram. Paket mungkin datang 2 atau 3. Kalau bisa, lantai teras juga disapu, takut kotor." Aku menerima kunci itu, tapi dadaku panas. Aku bertanya pelan, "Ma, berarti saya memang tidak diajak karena harus menjaga rumah?" Bu Mirna menatapku seperti aku baru saja bicara sesuatu yang tidak sopan. "Loh, jangan begitu cara berpikirmu. Ini namanya membantu keluarga. Kamu kan tidak ikut, daripada di rumah saja. Lebih baik bantu Mama." Karina tertawa kecil dari samping. "Iya, Mbak. Anggap saja ikut liburan versi hemat. Kita di Bali, Mbak di rumah Mama. Sama-sama ada kegiatan." Beberapa orang tertawa. Aku menoleh ke Raka. Ia berdiri tidak jauh dariku, tapi matanya menghindar. Lagi-lagi ia diam. Diamnya Raka malam itu jauh lebih menyakitkan daripada tawa Karina. Karena dari orang lain, aku mungkin bisa menerima sindiran. Tapi dari suamiku, aku berharap perlindungan. Bu Mirna lalu berkata, "Raka, nanti kamu ingatkan Laras ya. Mama tidak mau pulang rumah berantakan." Raka hanya menjawab, "Iya, Ma." Sesederhana itu. Tidak ada kalimat, "Ma, Laras bukan penjaga rumah." Tidak ada kalimat, "Ma, dia istriku." Hanya iya, "Ma." Malam itu, aku membantu menata makanan di meja. Bukan karena diminta baik-baik, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Saat semua orang duduk membicarakan villa dan tempat makan di Bali, aku mondar-mandir dari dapur ke ruang makan. Setiap kali aku lewat, Karina menunjukkan foto restoran yang sudah ia pesan. "Mbak, lihat deh, tempatnya bagus banget. Sayangnya, Mbak tidak ikut." Aku hanya tersenyum tipis. Bu Mirna menimpali, "Nanti kalau ada rezeki, Laras bisa ikut jalan-jalan yang dekat-dekat saja. Tidak semua orang nyaman kalau langsung diajak liburan jauh."
Aku meletakkan piring di meja dengan hati-hati, takut kalau tanganku yang gemetar membuat semuanya terlihat. Di tengah makan malam, ponselku berbunyi. Ada email lanjutan dari panitia Paris. Mereka mengirim jadwal keberangkatan, nama hotel, dan permintaan agar aku membawa satu dress cadangan untuk sesi pemotretan setelah acara. Aku membaca pesan itu cepat-cepat, lalu mengunci layar. Tapi Karina sempat melihat ekspresiku. Mbak dapat pesan dari siapa? Kok mukanya serius? Aku menjawab singkat. Dari teman. Karina tersenyum curiga. Wah, rahasia ya? Bu Mirna ikut melirik. Laras, kalau ada urusan jangan sampai mengganggu tugasmu nanti. Mama sudah titip rumah. Aku mengangguk. Iya, Ma. Sepulang dari rumah Bu Mirna, aku duduk diam di mobil. Raka mengemudi tanpa bicara. Beberapa kali ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi batal. Setelah hampir sampai rumah, ia akhirnya berkata, Ras, kamu jangan masukkan hati omongan Karina. Dia memang begitu. Aku menoleh kepadanya. Kalau dia memang begitu, kenapa semua orang selalu memaklumi dia? Kenapa aku yang harus selalu menyesuaikan diri? Raka terdiam. Aku melanjutkan. Mas, aku tidak marah karena tidak diajak ke Bali. Aku marah karena kamu membiarkan mereka memperlakukan aku seperti orang luar. Raka menarik napas panjang. Aku tidak mau ribut dengan Mama. Aku tersenyum pahit. Tapi Mas tidak masalah kalau aku yang hancur pelan-pelan. Raka tidak menjawab sampai kami tiba di rumah. Ia langsung masuk kamar, mengganti baju, lalu tidur lebih cepat. Aku masih berdiri di ruang tengah dengan kunci rumah Bu Mirna di tangan. Kunci itu terasa berat, seolah menjadi bukti bahwa di keluarga itu, tempatku bukan di kursi makan, bukan di foto liburan, tapi di depan pintu sebagai orang yang menjaga rumah mereka. Aku meletakkan kunci itu di meja, lalu membuka laptop. Email dari Paris masih terbuka. Jadwal penerbangan tertera jelas. Tanggalnya sama dengan hari keberangkatan keluarga Raka ke Bali. Mereka akan terbang pagi. Aku akan terbang siang. Malam itu, aku mengambil koper kecil dari atas lemari. Koper itu sudah lama tidak kupakai. Aku membersihkannya pelan-pelan, lalu mulai memasukkan beberapa pakaian. Tidak banyak. Satu gamis sederhana, satu baju hangat, perlengkapan pribadi, buku sketsa, dan dress cadangan yang kumasukkan dengan hati-hati. Aku juga menyiapkan dokumen, paspor, dan undangan resmi dari panitia. Setiap memasukkan barang, dadaku berdebar. Ada rasa takut, ada rasa bersalah. Tapi lebih besar dari semua itu, ada rasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya berani membuka jendela setelah terlalu lama tinggal di ruangan pengap. Pagi berikutnya, Raka tampak sibuk bersiap. Ia memakai kaos baru dan parfum yang biasanya hanya dipakai saat acara penting. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia makan cepat, lalu menarik kopernya ke ruang depan. Sebelum pergi, ia berkata, Ras, aku titip rumah ya. Jangan lupa rumah Mama juga. Aku menatapnya lama. Mas tidak lupa sesuatu. Raka mengernyit. Apa? Aku hampir mengatakan semuanya. Tapi kemudian aku teringat wajahnya yang diam saat aku dipermalukan. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Raka mencium keningku sekilas, lalu pergi. Dari jendela, aku melihat mobil jemputan keluarganya berhenti di depan rumah. Karina melambaikan tangan dari dalam mobil, bukan kepadaku, tapi kepada kamera ponselnya sendiri. Mereka tertawa, memasukkan koper, lalu mobil itu pergi. Aku berdiri sampai suara mesinnya hilang. Rumah kembali sunyi. Aku menutup pintu, berjalan ke kamar, lalu mengganti bajuku. Kali ini bukan daster rumah. Aku memakai pakaian rapi, mengikat rambut, dan mengambil koperku sendiri. Sebelum keluar, aku melihat kunci rumah Bu Mirna di meja. Beberapa detik aku menatapnya. Lalu aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Bu Mirna. Maaf, Ma. Saya tidak bisa menjaga rumah Mama hari ini. Ada urusan penting yang harus saya hadiri. Pesan itu terkirim. Aku tahu setelah ini mungkin akan ada telepon, kemarahan, atau sindiran panjang. Tapi aku mematikan notifikasi. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin hidupku berhenti hanya karena orang lain merasa berhak mengatur langkahku. Di perjalanan menuju bandara, tanganku terus menggenggam tali tas. Jalanan terasa biasa, tapi bagiku semua terlihat berbeda.
Warung kecil di ujung gang, tukang sayur yang lewat, ibu-ibu yang menyapu halaman, semuanya seperti bagian dari dunia yang selama ini ku kenal. Aku bukan pergi untuk meninggalkan dunia itu. Aku pergi untuk membuktikan bahwa perempuan dari dunia itu juga bisa sampai ke tempat jauh. Bahwa ibu rumah tangga yang biasa menawar harga cabai juga bisa berdiri di depan orang-orang penting dengan karya sendiri. Saat sampai di bandara, ponselku menyala kembali. Puluhan pesan masuk. Dari Bu Mirna, dari Karina, dari Raka. Grup keluarga sudah ramai. Karina mengirim foto mereka di ruang tunggu bandara menuju Bali dengan caption, "Bali, kami datang. Liburan keluarga paling lengkap." Bu Mirna mengirim pesan pribadi, "Laras, maksudmu tidak bisa jaga rumah itu apa? Jangan bikin mama kecewa." Raka juga menulis, "Ras, kamu kemana? Mama marah." Aku membaca semua itu sambil berdiri di depan papan keberangkatan internasional. Nama kota Paris muncul di layar. Aku tidak membalas. Aku hanya menarik napas panjang, lalu berjalan menuju counter check-in. Saat petugas memeriksa pasporku dan tersenyum, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang akhirnya diakui. Setelah semua selesai, aku duduk di ruang tunggu. Di sisi lain, keluarga Raka sedang menunggu pesawat ke Bali. Di sini, aku menunggu pesawat ke Paris. Mereka pergi dengan tawa karena merasa berhasil meninggalkanku. Aku pergi dengan diam karena tahu hidupku baru saja memilihku. Ketika panggilan penerbangan terdengar, aku berdiri dan menarik koperku. Sebelum masuk, aku membuka buku sketsa sebentar. Di halaman pertama, dres senja di beranda ibu tampak menatapku dari garis-garis pensil yang dulu kugambar dengan tangan gemetar. Aku menyentuh gambar itu pelan, lalu berbisik, "Kita berangkat." Saat melangkah masuk ke pesawat, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Raka muncul di layar. "Laras, jawab aku. Kamu sebenarnya di mana?" Aku menatap pesan itu beberapa detik, lalu mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya, Raka tidak tahu kemana aku pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan sebelum aku benar-benar sampai. Pesawat yang membawaku ke Paris terasa seperti ruang paling sunyi yang pernah kumasuki. Di sekelilingku ada orang-orang asing, suara mesin pesawat terdengar panjang, dan lampu kabin mulai diredupkan. Tapi pikiranku tidak bisa tenang. Aku membayangkan Raka yang mungkin mulai panik karena pesanku tidak kubalas. Aku membayangkan Bu Mirna yang marah karena rumahnya tidak kujaga. Aku juga membayangkan Karina yang pasti sudah membuat komentar pedas di grup keluarga. Namun anehnya, semakin jauh pesawat itu meninggalkan Indonesia, semakin ringan rasanya dadaku. Untuk pertama kalinya, aku tidak sedang berlari dari tanggung jawab. Aku sedang berjalan menuju diriku sendiri. Setibanya di Paris, udara dingin langsung menyentuh wajahku. Aku menarik koper kecil sambil memeluk map berisi dokumen sayembara. Di pintu kedatangan, seorang perempuan muda melambaikan tangan sambil membawa papan bertuliskan namaku. Namanya Alia, koordinator acara dari pihak penyelenggara. Begitu melihatku, ia langsung tersenyum lebar dan berkata, "Mbak Laras ya, selamat datang di Paris. Saya sudah lama penasaran dengan orang di balik dres senja di beranda ibu." Mendengar kalimat itu, aku hanya bisa tersenyum kaku. Rasanya aneh sekali. Di rumah aku sering dipanggil hanya untuk mengambil piring atau menyapu halaman mertua. Tapi di kota sejauh ini, seseorang menungguku karena karya tanganku. Di perjalanan menuju hotel, Alia bercerita bahwa desainku menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan oleh kurator acara. Katanya, banyak peserta mengirim desain mewah dengan batu, belahan tinggi, dan bentuk rumit. Tapi dres milikku berbeda karena membawa cerita perempuan dari rumah. Aku mendengarkan sambil menatap jalanan Paris dari kaca mobil. Bangunan-bangunan tua, lampu jalan, dan orang-orang yang berjalan dengan mantel tebal terlihat seperti dunia yang selama ini hanya kulihat di layar ponsel. Aku ingin menikmati semuanya. Tapi di dalam dada masih ada rasa takut. Takut kalau semua ini hanya salah kirim. Takut kalau nanti mereka kecewa melihatku yang sederhana. Takut kalau dres buatanku ternyata tidak sebagus yang mereka bayangkan. Hotel yang disediakan panitia tidak terlalu besar, tapi sangat rapi dan hangat. Di kamarku, ada gantungan khusus untuk dres utama, satu meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalan. Aku membuka koper dengan hati-hati, lalu mengeluarkan dres senja di beranda ibu. Kainnya masih rapi karena sejak dari rumah aku menjaganya seperti menjaga sesuatu yang hidup. Dres itu bukan sekadar pakaian bagiku. Di setiap jahitannya,
Ada malam-malam saat aku menahan kantuk setelah mencuci piring. Di setiap bordir melatinya, ada doa yang kuucapkan diam-diam agar suatu hari seseorang percaya bahwa aku bisa. Belum sempat aku duduk lama, ponselku menyala. Banyak pesan masuk. Raka mengirim beberapa kali, menanyakan keberadaanku. Bu Mirna menulis panjang, nadanya jelas marah. Karina mengirim pesan di grup keluarga. Mbak Laras tumben hilang. Jangan-jangan ngambek karena tidak ikut Bali. Pesan itu disambut beberapa emoji tertawa. Aku menatap layar itu sebentar, lalu mematikannya lagi. Aku tahu kalau kubalas sekarang, hatiku akan kembali kusut. Hari ini, aku tidak mau memberi ruang untuk suara-suara yang selama ini membuatku merasa kecil. Aku harus menjaga tenagaku untuk esok hari. Keesokan paginya, Alia menjemputku ke gedung acara. Begitu masuk ke area backstage, langkahku melambat. Ruang itu dipenuhi orang yang bergerak cepat. Ada model yang sedang dirias, ada penata rambut, ada staf membawa gantungan baju, ada kamera, ada lampu besar, dan ada bahasa-bahasa asing yang membuat kepalaku sedikit pusing. Aku menggenggam tas kecilku erat. Alia sepertinya melihat kegugupanku. Ia menepuk tanganku dan berkata, "Tenang, Mbak. Hari ini Mbak bukan tamu biasa. Mbak adalah desainer yang karyanya terpilih." Aku mengangguk, tapi belum sempat menjawab. Seorang staf acara mendekat dengan wajah tegang. Ia berbicara cepat kepada Alia. Aku tidak mengerti semua katanya, tapi aku menangkap nama desainku disebut. Wajah Alia berubah serius. "Mbak Laras, ada sedikit masalah. Dress utama harus dicek ulang karena ada bagian bordir yang tersangkut saat proses teaming." Jantungku langsung jatuh. Aku mengikuti mereka ke ruang persiapan. Di sana, dressku tergantung, dan benar saja, salah satu bagian bordir melati di lengan terlihat tertarik. Tidak rusak besar, tapi cukup terlihat kalau diperhatikan dekat. Untuk beberapa detik, seluruh tubuhku kaku. Rasanya seperti semua perjuanganku akan hancur hanya karena satu benang. Seorang staf menawarkan untuk mengganti dress itu dengan desain cadangan dari peserta lain, supaya acara tidak terlambat. Mendengar itu, dadaku langsung sesak. Aku melangkah maju dan berkata dengan suara bergetar, "Jangan diganti. Saya bisa perbaiki." Staf itu menatapku ragu, mungkin karena melihatku hanya perempuan sederhana dengan tas kecil dan wajah pucat. Tapi aku sudah mengambil kotak jahit dari tasku. Aku memang membawanya dari rumah. Kebiasaan ibu rumah tangga yang selalu siap kalau ada kancing lepas atau jahitan robek. Siapa sangka, kebiasaan yang sering dianggap remeh itu menyelamatkan mimpiku di Paris. Aku duduk di kursi kecil, lalu mulai memperbaiki bordir itu dengan tangan sendiri. Ruangan di sekelilingku tetap sibuk, tapi bagiku semuanya menjadi pelan. Jarum bergerak, benang masuk, mataku fokus pada detail kecil. Tiba-tiba aku teringat Bu Mirna pernah berkata, "Laras itu paling cocok urusan jahit kecil-kecil." Dulu kalimat itu terdengar merendahkan. Hari ini, justru keterampilan kecil itu membuat semua orang menunggu. Alia berdiri di sampingku, menahan napas. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, bordir melati itu kembali rapi. Seorang kurator perempuan mendekat, melihat hasilnya, lalu berkata melalui Alia, "Tanganmu sangat tenang. Sekarang saya mengerti kenapa dress ini terasa hidup." Aku hampir menangis, tapi kutahan. Tidak ada waktu untuk menangis. Model yang akan memakai dressku sudah siap. Namanya Claire, tinggi, anggun, dan sangat ramah. Ia tersenyum kepadaku sambil berkata pelan dalam bahasa Inggris sederhana, bahwa ia merasa terhormat memakai dress itu. Aku tidak banyak bicara, hanya membantunya merapikan bagian pinggang dan lengan. Saat dress itu terpasang sempurna di tubuhnya, semua orang di sekitar kami berhenti sejenak. Bukan karena dress itu paling ramai, tapi karena ada ketenangan aneh yang muncul darinya. Sederhana, tapi sulit diabaikan. Beberapa menit sebelum tampil, seorang pria dari tim brand internasional datang ke backstage. Dari caranya berjalan, aku tahu ia orang penting. Ia berhenti di depan dressku, memperhatikan detail bordir dan potongan kainnya. Lalu ia bertanya melalui penerjemah, "Apa benar desain ini dibuat oleh ibu rumah tangga dari Indonesia?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Dulu, kalimat ibu rumah tangga sering dipakai untuk mengecilkanku. Tapi kali ini, aku menatapnya dan menjawab pelan, "Iya, saya ibu rumah tangga. Dan desain ini lahir dari kehidupan saya di rumah." Pria itu tidak tertawa. Ia justru mengangguk,
lalu berkata, "Itu yang membuatnya kuat." Saat musik mulai terdengar dari panggung utama, kakiku terasa lemas. Alia membawaku berdiri di sisi backstage, tempat aku bisa melihat runway dari balik tirai. Lampu mulai meredup. Lalu satu persatu model keluar. Aku menunggu giliran dresku dengan napas pendek. Ketika nama desainku disebut, layar besar menampilkan tulisan, "Senja di Beranda Ibu, by Laras Andini, Indonesia." Saat itu juga, mataku panas. Claire melangkah keluar, membawa dress itu ke tengah cahaya. Kainnya bergerak halus, bordir melatinya menangkap lampu, dan seluruh ruangan tampak memperhatikan. Tidak ada tawa, tidak ada sindiran, tidak ada suara yang berkata aku tidak pantas. Lalu tepuk tangan terdengar. Mula-mula pelan, kemudian semakin besar. Beberapa orang di barisan depan berdiri. Aku menutup mulut dengan tangan, takut suaraku pecah. Alia memeluk bahuku dan berbisik, "Mbak, mereka suka." Aku tidak sanggup menjawab. Di dalam kepalaku, berkelebat semua wajah yang pernah meremehkanku. Karina yang tertawa melihat sketsaku. Bu Mirna yang berkata jangan terlalu banyak mimpi. Raka yang menyuruhku jangan berharap tinggi. Semua suara itu perlahan kalah oleh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Setelah acara selesai, aku diminta menemui beberapa orang di ruang khusus. Aku masih belum benar-benar sadar saat seorang perempuan berpenampilan elegan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan brand internasional. Ia menyodorkan map, lalu menjelaskan melalui penerjemah bahwa mereka tertarik menjadikan Senja di Beranda Ibu sebagai inspirasi koleksi khusus. Mereka tidak hanya ingin membeli desain itu. Mereka ingin bekerja sama denganku sebagai desainer tamu. Aku menatap map itu tanpa berkedip. Angka kontraknya membuat tanganku dingin. Itu bukan jumlah yang pernah kubayangkan bisa datang dari gambar yang kubuat di meja kecil rumahku. Aku memegang pulpen, tapi sebelum menandatangani, ponselku bergetar di dalam tas. Entah kenapa aku membukanya. Ada foto baru dari grup keluarga. Mereka sedang makan malam di Bali, tersenyum lebar, dengan caption dari Karina. "Liburan memang paling nyaman kalau semua orang tahu tempatnya masing-masing." Aku menatap kalimat itu lama. Lalu aku melihat map kontrak di hadapanku. Di satu sisi, ada orang yang masih menaruhku di bawah. Di sisi lain, ada dunia yang sedang memberiku tempat terhormat. Aku menandatangani kontrak itu. Tepat setelah tanda tanganku selesai, perempuan dari brand itu tersenyum dan berkata, "Besok pagi, direktur utama kami ingin bertemu dengan Anda. Ada tawaran yang lebih besar, dan keputusan itu harus cepat." Aku belum sempat bertanya lebih jauh, karena ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Raka. Pesannya pendek, tapi terasa aneh. "Laras, kalau kamu bisa baca ini, jangan langsung percaya semua yang Mama katakan. Ada hal tentang liburan Bali yang belum kamu tahu." Aku membaca pesan Raka berkali-kali, tapi tidak langsung membalas. Kalimatnya membuat dadaku tidak tenang. Ada hal tentang liburan Bali yang belum kamu tahu. Selama beberapa detik, aku hanya berdiri di ruang pertemuan dengan map kontrak masih di tangan. Di hadapanku, orang-orang dari brand internasional sedang tersenyum ramah, memberi selamat, dan membicarakan jadwal pertemuan besok pagi. Tapi pikiranku justru terlempar jauh ke Bali, ke meja makan tempat keluarga suamiku mungkin sedang tertawa, ke wajah Bu Mirna yang selalu merasa paling benar, dan ke Raka yang tiba-tiba menulis pesan seperti orang menyimpan rasa bersalah terlalu lama. Alia menyentuh lenganku pelan. "Mbak Laras, semua baik-baik saja." Aku mengangguk cepat, lalu memasukkan ponsel ke tas. "Baik, cuma pesan dari rumah." Alia tidak bertanya lebih jauh. Ia membawaku keluar dari gedung acara menuju mobil. Malam Paris terlihat indah, tapi kepalaku penuh. Aku baru saja mendapatkan kontrak besar, tapi satu pesan dari Raka membuat hatiku kembali berat. Aku tahu keluarganya sering meremehkanku, tapi kalau Raka sampai menulis pesan seperti itu, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar tidak diajak liburan. Di perjalanan ke hotel, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan pribadi, melainkan grup keluarga. Karina mengirim video pendek dari restoran pinggir pantai. Musik terdengar keras, lampu temaram, makanan di meja terlihat mahal, dan semua orang tertawa. Di ujung video, Bu Mirna mengangkat gelas minuman dan berkata, "Akhirnya liburan keluarga yang benar-benar nyaman." Lalu Karina menulis, "Yang penting semua orang sadar posisinya masing-masing." Kalimat itu membuatku berhenti bernapas sejenak. Sadar posisi. Mereka pergi ke Bali. Aku ditinggal untuk menjaga rumah.
Mereka duduk di restoran. Aku dianggap cocoknya di dapur. Mereka menyebut itu posisi. Aku membuka pesan Raka lagi. Jari-jariku hampir mengetik balasan. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau bertanya dengan panik. Aku tidak mau terdengar seperti Laras yang dulu, yang selalu meminta penjelasan sambil berharap tidak dimarahi. Aku menunggu sampai tiba di hotel, lalu duduk di tepi ranjang. Dres senja di beranda ibu masih tergantung di dekat jendela. Cahaya lampu kamar membuat kainnya tampak lembut. Di atas meja, map kontrak tergeletak. Aku menatap dua hal itu, lalu menatap ponsel. Malam itu, aku sadar, hidup sedang menaruhku di dua tempat berbeda. Satu tempat memanggilku dengan hormat. Satu tempat masih mencoba mengingatkanku bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku membuka kamera dan mengambil foto map kontrak, tapi tidak jadi kukirim. Aku tidak ingin terlihat pamer. Lalu aku teringat Alia yang tadi mengambil fotoku di depan Menara Eiffel setelah acara selesai. Foto itu sederhana, tapi kuat. Aku berdiri memakai dres rancanganku sendiri. Wajahku lelah tapi bahagia. Dan di belakangku lampu Menara Eiffel menyala. Untuk beberapa detik, aku menatap foto itu. Aku tidak melihat istri yang ditinggal liburan. Aku melihat perempuan yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Grup keluarga kembali berbunyi. Karina mengirim foto keluarga besar di restoran. Raka terlihat di sisi kanan. Wajahnya tidak sebahagia yang lain. Bu Mirna duduk di tengah seperti ratu keluarga. Caption Karina muncul. Lengkap banget malam ini. Kata lengkap itu seperti sengaja ditaruh untuk menamparku. Aku menarik napas panjang, lalu mengetik pelan. Aku tidak memakai kata kasar. Aku tidak menyindir panjang. Aku hanya menulis apa adanya. Selamat menikmati Bali. Aku baru selesai dari fashion show di Paris. Alhamdulillah, desainku mendapat kontrak kerjasama dengan brand internasional. Setelah itu, aku mengirim fotoku. Layar ponsel langsung menunjukkan tanda semua orang membaca. Tapi tidak ada yang membalas. 1 menit, 2 menit. Grup yang biasanya ramai mendadak sunyi. Aku membayangkan Karina berhenti mengunyah. Bu Mirna menurunkan sendok. Raka menatap layar dengan wajah pucat. Lalu pesan pertama muncul dari Karina. Mbak, itu beneran Paris. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk dari salah satu tante Raka. Laras, kamu ikut acara fashion show. Lalu sepupu lainnya menulis. Masya Allah, Laras keren sekali. Setelah itu, grup menjadi ramai. Tapi kali ini bukan untuk membicarakan Bali. Semua orang membicarakan aku. Bu Mirna tidak langsung membalas. Mungkin ia sedang mencari kalimat yang tidak membuatnya terlihat kalah. Beberapa saat kemudian, ia menulis. Laras, kamu kenapa tidak bilang dari awal kalau ada acara seperti ini? Aku menatap pesan itu sambil tertawa kecil tanpa suara. Dulu, ketika aku menggambar desain, mereka bilang aku kebanyakan mimpi. Ketika aku mencoba serius, mereka bilang jangan lupa tugas sebagai istri. Sekarang setelah Paris melihatku, mereka bertanya kenapa aku tidak bilang. Aku mengetik balasan dengan hati-hati. Saya pernah ingin bercerita, MA. Tapi waktu itu mama bilang saya lebih baik menjaga rumah saja. Pesan itu terkirim, dan grup kembali sunyi. Lalu Raka menelepon. Kali ini aku mengangkat. Suaranya terdengar pelan, seperti orang yang malu. Ras, kamu benar-benar di Paris? Aku menjawab. Iya, Mas. Ia menarik napas panjang. Di belakangnya terdengar suara Karina dan Bu Mirna saling bicara panik. Raka berkata, aku baru lihat videonya. Dress kamu muncul di akun acara itu. Semua orang di sini juga lihat. Aku diam. Raka melanjutkan, aku tidak tahu kamu sehebat itu. Kalimat itu seharusnya membuatku bangga, tapi justru membuat dadaku sakit. Mas tidak tahu, karena Mas tidak pernah benar-benar bertanya. Raka terdiam lama. Lalu ia berkata, aku salah. Dari dulu aku ingin mendengar kalimat itu, tapi malam itu aku belum bisa menerimanya begitu saja. Mas, tadi kamu bilang ada hal tentang liburan Bali yang belum aku tahu. Apa maksudnya? Di seberang sana, napas Raka berubah berat. Ia seperti berjalan menjauh dari keramaian. Suara musik restoran perlahan mengecil. Setelah beberapa detik, ia berkata, sebenarnya aku sempat minta mama memasukkan namamu ke daftar. Aku bilang kamu istriku dan kamu harus ikut. Tapi mama menolak. Mama bilang kalau kamu ikut, suasana keluarga jadi tidak bebas.
Dadaku sakit, tapi aku tidak terkejut. Itu masih seperti Bu Mirna. Namun Raka belum selesai. Ia berkata lebih pelan. Yang lebih membuatku malu, Mama sebenarnya sudah menyiapkan satu acara makan malam di Bali dengan keluarga relasinya. Dia ingin memperkenalkanku lagi dengan anak teman lamanya, Clara. Tanganku langsung dingin. Memperkenalkanmu lagi. Raka cepat menjawab. Bukan seperti itu, Ras. Aku tidak mau. Aku tidak tahu rencana itu sampai kami sudah di Bali. Mama bilang hanya makan malam biasa, tapi tadi aku dengar Karina bicara. Katanya Mama ingin menunjukkan bahwa hidupku bisa lebih naik kalau dulu aku memilih perempuan yang selevel. Untuk beberapa detik, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jadi bukan hanya tidak diajak. Aku sengaja disingkirkan agar mereka bisa membayangkan hidup Raka tanpa aku. Suara Raka mulai pecah. Ras, aku bodoh. Aku selama ini terlalu takut mengecewakan Mama sampai tidak sadar aku sedang mengecewakan istriku sendiri. Aku memejamkan mata. Di luar jendela hotel, Paris masih menyala. Tapi dalam dadaku ada luka lama yang terbuka. Aku bertanya pelan, Mas datang ke makan malam itu? Raka menjawab cepat. Aku datang karena awalnya tidak tahu. Tapi setelah paham maksudnya, aku pergi dari meja. Aku sekarang di luar restoran. Aku tidak langsung menjawab. Keheningan di antara kami terasa panjang. Lalu aku berkata, Mas, aku tidak butuh kamu panik karena aku di Paris. Aku butuh kamu sadar sejak dulu. Waktu aku masih di rumah. Waktu aku masih memakai daster. Waktu aku masih memasak untukmu. Raka menangis pelan. Aku bisa mendengarnya menahan napas. Aku tahu. Dan aku tidak akan membela diri. Untuk pertama kalinya, Raka tidak menyuruhku mengerti ibunya. Tidak meminta aku sabar. Tidak mengatakan Karina memang begitu. Ia hanya diam dan mengakui. Tapi pengakuan malam itu belum cukup untuk menyembuhkan semuanya. Aku berkata, aku ada pertemuan penting besok pagi. Kita bicara lagi nanti. Raka menjawab, Ras, satu lagi, Mama sekarang panik. Banyak saudara memuji kamu di grup. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, biarkan Mama merasakan tidak bisa mengatur cerita. Setelah menutup telepon, aku membuka grup keluarga. Benar saja, suasananya berubah. Tante Rika mengirim link video fashion show yang menampilkan dressku. Sepupu Raka menulis, bangga sekali ada keluarga kita tampil di Paris. Seseorang bahkan menulis, Bu Mirna, menantunya hebat sekali, kok selama ini tidak pernah cerita. Aku bisa membayangkan wajah Bu Mirna membaca kalimat itu. Selama ini ia senang membanggakan Karina, membanggakan barang mahal, membanggakan hubungan keluarga. Tapi malam itu, semua orang justru menanyakan menantu yang selama ini ia taruh di dapur. Bu Mirna akhirnya mengirim pesan pribadi kepadaku. Isinya pendek. Laras, Mama ingin bicara baik-baik. Aku menatap pesan itu lama. Biasanya, setiap kali Bu Mirna ingin bicara baik-baik, ujungnya aku yang harus mengalah. Tapi malam itu berbeda. Aku tidak membalas. Bukan karena ingin menghukum, tapi karena aku sedang belajar memilih kapan suaraku layak diberikan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu membuka map kontrak lagi. Di halaman terakhir, ada jadwal pertemuan besok dengan Direktur Utama brand internasional. Di bawahnya tertulis satu kalimat dari tim mereka. Tawaran kerjasama ini dapat membuka peluang koleksi global atas nama Laras Andini. Aku membaca namaku di sana, lalu menyentuhnya pelan. Laras Andini. Bukan Bu Raka. Bukan menantu Bu Mirna. Bukan perempuan yang ditinggal dari daftar Bali. Namaku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima satu pesan baru dari Alia. Mbak, besok harus siap. Katanya Direktur Utama ingin menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidup Mbak lebih besar lagi. Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Di saat yang sama, pesan dari Bu Mirna masuk lagi. Kali ini kalimatnya berbeda. Nak, Mama minta maaf. Tolong jangan abaikan Mama. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantunya, Bu Mirna memanggilku Nak. Tapi aku tahu, perubahan yang benar-benar tulus baru akan terlihat saat aku pulang nanti. Pagi di Paris datang terlalu cepat. Aku hampir tidak tidur semalaman, bukan karena tidak nyaman, tapi karena pikiranku penuh oleh dua hal yang sama-sama besar. Di satu sisi, aku harus menghadiri pertemuan dengan Direktur Utama brand internasional.
Pertemuan yang katanya bisa mengubah hidupku lebih jauh lagi. Di sisi lain, pesan Bu Mirna masih tersimpan di ponselku. Untuk pertama kalinya, ia memanggilku Nak. Kata itu seharusnya membuatku hangat. Tapi hatiku belum bisa langsung percaya. Selama 5 tahun, aku lebih sering dipanggil saat piring kotor belum dibereskan, saat dapur perlu dibantu, atau saat keluarga butuh seseorang yang diam dan menurut. Jadi ketika satu kata lembut muncul setelah fotoku viral di grup keluarga, aku tidak tahu apakah itu penyesalan, atau hanya rasa takut kehilangan muka. Alia menjemputku pukul 8 pagi. Ia melihat wajahku yang kurang tidur, lalu berkata pelan, "Mbak Laras gugup." Aku mengangguk. Iya, tapi bukan cuma karena pertemuan ini. Alia tersenyum kecil, seolah mengerti tanpa perlu aku jelaskan. Di mobil, ia memberiku satu map tambahan. Ini rangkuman tawaran mereka. Saya sudah baca sekilas. Mbak harus siap, karena ini bukan kontrak kecil. Tanganku langsung dingin. Saat kubuka, ada beberapa lembar berisi rencana koleksi khusus dengan namaku sebagai desainer utama tamu. Mereka ingin membuat lini busana elegan yang terinspirasi dari perempuan Indonesia, dan nama koleksinya akan memakai konsep dari dress senja di beranda ibu. Aku membaca angka kerjasamanya, lalu menutup map itu sebentar. Angka itu terlalu besar untuk perempuan yang beberapa hari lalu bahkan tidak dianggap pantas ikut ke Bali. Gedung kantor brand itu tampak tenang dan mewah. Tidak terlalu ramai, tapi setiap sudutnya rapi, bersih, dan membuatku merasa harus berjalan hati-hati. Saat masuk ruang pertemuan, beberapa orang sudah menunggu. Di tengah meja duduk seorang perempuan berambut pendek dengan tatapan tajam, tapi senyumnya hangat. Namanya Madame Elise. Ia direktur utama brand itu. Melalui penerjemah, ia berkata, "Laras, semalam saya melihat banyak gaun indah. Tapi dress Anda membuat saya berhenti berpikir sebagai pebisnis, dan mulai mendengarkan sebagai perempuan." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku menahan napas, takut kalau sedikit saja aku lengah. Air mataku jatuh lagi. Madame Elise menjelaskan bahwa mereka ingin membawa karyaku ke beberapa negara. Bukan hanya menjual dress itu, tapi membangun cerita di baliknya. Mereka ingin membuat koleksi terbatas berisi dress, outer, dan busana formal yang tetap sopan, anggun, dan membawa sentuhan Indonesia. Aku diminta terlibat langsung dalam desain, pemilihan motif, dan cerita kampanyenya. Lalu ia berkata, "Kami tidak ingin mengubah suara Anda. Kami ingin dunia mendengar suara Anda." Aku terdiam. Selama ini, di rumah, suaraku sering kalah oleh suara Bu Mirna dan Karina. Bahkan Raka, suamiku sendiri, jarang benar-benar mendengar. Tapi di ruangan itu, orang-orang asing justru memintaku tetap menjadi diriku. Namun di tengah pertemuan, ponselku bergetar berkali-kali. Aku tidak melihatnya, tapi Alia yang duduk di sebelahku melirik dan berbisik, "Mbak, dari suami." Aku mengangguk kecil dan tetap fokus. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Ketika kontrak baru akhirnya disodorkan, tanganku tidak lagi gemetar seperti malam sebelumnya. Kali ini aku membaca setiap halaman dengan lebih tenang. Aku menanyakan beberapa hal, memastikan namaku tetap tercantum sebagai pemilik konsep, dan meminta agar sebagian produksi bisa melibatkan penjahit perempuan dari Indonesia. Madame Elise tersenyum, lalu berkata, "Itu justru yang kami harapkan." Saat aku menandatangani kontrak kedua itu, aku merasa bukan hanya sedang menerima rezeki. Aku sedang membuka pintu untuk banyak perempuan seperti diriku. Begitu keluar dari ruang pertemuan, aku baru membuka ponsel. Ada pesan dari Raka. Panjang sekali. Ia menulis bahwa ia sudah meninggalkan Bali lebih dulu. Ia tidak tahan melihat keluarganya pura-pura bahagia setelah semua orang tahu aku di Paris. Ia juga menulis bahwa Bu Mirna menangis di kamar villa, bukan karena malu saja, tapi karena mulai sadar bahwa ia sudah memperlakukanku dengan sangat buruk. Karina juga mengirim pesan. Kali ini tanpa sindiran. "Mbak, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku malu." Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Luka tidak langsung sembuh hanya karena orang yang menyakiti tiba-tiba merasa malu. Tapi aku juga tidak ingin membawa dendam terlalu lama. Aku hanya ingin mereka mengerti. Aku tidak pulang sebagai Laras yang bisa disuruh menunduk lagi. Penerbanganku kembali ke Indonesia dijadwalkan malam itu. Di Bandara Paris, aku duduk menunggu sambil memeluk tas berisi kontrak dan buku sketsaku. Di layar ponsel, Raka mengirim pesan lagi. "Aku akan menjemputmu. Aku tidak akan membawa mama atau siapapun. Aku ingin bicara sebagai suamimu,
bukan sebagai anak mama. Untuk pertama kalinya, kalimat Raka terdengar berbeda. Biasanya, setiap masalah selalu dibungkus dengan alasan mama begini, mama begitu. Kali ini, ia menyebut dirinya sebagai suamiku. Aku tidak membalas panjang. Aku hanya menulis, jemput aku, tapi jangan berharap semuanya langsung baik. Perjalanan pulang terasa panjang, tapi hatiku lebih siap. Saat pesawat mendarat, aku menarik napas dalam-dalam. Indonesia menyambutku dengan udara lembab yang sangat ku kenal. Di pintu kedatangan, aku melihat Raka berdiri sendiri. Wajahnya kusut, matanya merah, dan bajunya terlihat tidak serapi biasanya. Begitu melihatku, ia melangkah cepat, tapi berhenti beberapa langkah di depanku, seolah takut terlalu dekat. "Ras," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa senyum. "Mas." Ia menunduk, lalu berkata, "Aku minta maaf." Aku tidak menjawab. Kata maaf terlalu kecil untuk semua diamnya selama ini. Raka seperti tahu itu. Ia melanjutkan, "Aku tidak akan memintamu melupakan semuanya hari ini. Aku cuma ingin kamu tahu, aku malu pada diriku sendiri." Kami pulang dalam mobil yang hening. Raka tidak memaksaku bicara. Tidak seperti biasanya. Ia tidak membela ibunya. Ia tidak meminta aku memahami keadaan. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku melihat ada beberapa mobil lain terparkir. Aku langsung menoleh tajam. "Mas bilang tidak membawa siapapun." Raka cepat menjawab, "Aku tidak membawa mereka ke bandara. Tapi mama menunggu di rumah. Aku sudah bilang kalau kamu belum tentu mau bertemu. Tapi mama tetap datang. Kalau kamu tidak mau masuk, aku antar kamu ke hotel." Aku menatap rumah itu lama. Rumah yang dulu menjadi tempat aku diam-diam menggambar. Rumah yang juga menjadi saksi aku menelan banyak kata. Akhirnya aku berkata, "Aku masuk." Tapi kali ini, aku yang bicara. Begitu pintu terbuka, suasana ruang tamu langsung berubah hening. Bu Mirna berdiri dari sofa. Karina duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Pak Haris, ayah Raka, juga ada di sana. Biasanya, kalau aku datang dari perjalanan, Bu Mirna akan bertanya oleh-oleh atau langsung memberi komentar tentang rumah. Tapi malam itu, ia tidak berkata apa-apa. Matanya basah. Aku meletakkan koper di dekat pintu, lalu berdiri tegak. Bu Mirna melangkah mendekat, suaranya bergetar. "Laras, Mama minta maaf." Aku menatapnya. "Mama minta maaf karena saya berhasil, atau karena Mama sadar sudah salah?" Pertanyaan itu membuat ruangan semakin sunyi. Bu Mirna menelan ludah. Karina menunduk. Raka berdiri di belakangku, diam. Tapi kali ini diamnya berbeda. Ia tidak bersembunyi. Ia menunggu aku selesai. Bu Mirna akhirnya berkata, "Dua-duanya. Awalnya Mama malu karena semua orang bertanya kenapa menantu sehebat kamu tidak pernah Mama banggakan. Tapi setelah itu Mama sadar, yang paling memalukan bukan karena orang lain tahu. Yang paling memalukan adalah karena selama ini Mama memang tidak pernah memberi kamu tempat." Suaranya pecah di ujung kalimat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Mirna tidak sedang menjaga gengsi. Karina berdiri perlahan. "Mbak, aku juga minta maaf. Aku sering mengecilkan Mbak karena aku pikir hidup Mbak biasa saja. Padahal aku yang tidak punya hati melihat perjuangan Mbak." Aku menatap Karina. Wajahnya tidak lagi sombong seperti biasa. Tapi aku tetap berkata jujur. "Kata-katamu dulu sering membuatku takut membuka buku sketsa. Kamu mungkin lupa setelah bicara. Tapi aku mengingatnya saat malam-malam menggambar sendirian." Karina menangis. "Aku tahu, Mbak. Aku jahat." Aku menarik napas. "Jangan hanya menangis karena aku sekarang dilihat orang. Berubahlah karena kamu tidak mau lagi melukai perempuan lain." Raka lalu maju dan berdiri di sampingku, bukan di samping ibunya. Hal kecil itu membuat dadaku bergetar. Ia berkata kepada Bu Mirna dengan suara tegas, "Ma, mulai hari ini jangan pernah lagi memperlakukan Laras seperti orang luar. Kalau Mama merendahkan Laras, berarti Mama juga merendahkan aku sebagai suaminya." Bu Mirna menatap Raka. Kaget. Mungkin karena baru kali itu anaknya berbicara setegas itu. Raka melanjutkan, "Aku salah karena terlalu lama diam. Tapi aku tidak mau diam lagi." Aku menoleh kepadanya. Raka tidak menatapku dengan bangga yang berlebihan. Ia menatapku dengan penyesalan yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya sadar setelah hampir kehilangan rumahnya sendiri. Pak Haris yang sejak tadi diam akhirnya bicara.
Laras, Papa juga minta maaf. Papa sering melihat, tapi tidak pernah menegur. Diam, Papa juga salah. Kalimat itu membuat mataku panas. Selama ini aku pikir hanya aku yang merasa kejadian-kejadian kecil itu menyakitkan. Ternyata mereka melihat. Mereka tahu. Mereka hanya memilih diam karena lebih mudah. Aku berkata pelan. Saya tidak butuh kalian memuja saya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai keluarga sejak dulu. Bu Mirna mengangguk cepat. Mulai sekarang, kamu bukan hanya keluarga. Kamu kebanggaan Mama. Aku belum tersenyum. Kebanggaan itu harus dibuktikan saat saya tidak sedang dipuji orang luar. Ma. Malam itu, aku tidak memberi jawaban besar. Aku tidak langsung memaafkan semuanya dengan pelukan panjang. Aku hanya duduk, menjelaskan bahwa kontrak dengan brand internasional sudah resmi, dan aku akan bekerja sebagai desainer tamu. Aku juga mengatakan bahwa hidupku akan berubah. Aku akan tetap menjadi istri Raka, tetapi aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang mimpinya harus disembunyikan agar orang lain nyaman. Raka menggenggam tanganku pelan, lalu berkata, "Aku akan ikut berubah, Ras. Bukan karena kamu sekarang sukses, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku hampir kehilangan perempuan terbaik dalam hidupku." Aku menatapnya lama. Di wajahnya, aku melihat rasa bersalah. Tapi di matanya, untuk pertama kalinya, aku juga melihat rasa hormat. Saat semua orang pulang, Bu Mirna berhenti di depan pintu. Ia berbalik dan berkata, "Besok Mama mau datang lagi, tapi bukan untuk menyuruhmu. Mama mau belajar melihat desainmu, kalau kamu mengizinkan." Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terasa besar. Bu Mirna, perempuan yang dulu menyuruhku menjaga rumahnya, sekarang meminta izin untuk masuk ke duniaku. Aku mengangguk pelan. "Datang saja, Ma." Tapi kali ini, Mama duduk di ruang kerja saya, bukan memanggil saya ke dapur. Bu Mirna tersenyum sambil menangis. "Iya, Nak." Setelah pintu tertutup, rumah menjadi sunyi. Raka berdiri di sampingku, lalu bertanya lirih, "Kamu lelah?" Aku mengangguk. Ia mengambil koperku tanpa kusuruh dan membawanya ke kamar. Aku mengikuti dari belakang. Di sudut kamar, meja kecilku masih ada. Buku sketsa cadangan masih tertumpuk rapi. Raka berhenti di depan meja itu, lalu menyentuh salah satu pensilku. "Dari sini semuanya dimulai ya?" Aku menjawab pelan. "Iya, dari tempat yang dulu tidak pernah Mas lihat." Raka menunduk. "Mulai sekarang, aku mau melihat." Aku duduk di kursi kecil itu, memegang kontrak dari Paris, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini mungkin bisa menjadi tempat pulang yang baru, asalkan semua orang benar-benar belajar menghargai namaku. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah masih sama. Meja makan masih di tempat yang sama. Dapur juga masih menyimpan bau kopi yang biasa dibuat Raka. Tapi ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak bangun dengan rasa kecil di dada. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa keberadaanku layak dihitung. Di meja kecil tempatku biasa menggambar, kontrak dari Paris masih tersimpan rapi. Aku menyentuh map itu pelan, lalu tersenyum. Dulu aku menggambar di tempat ini sambil takut ketahuan bermimpi terlalu tinggi. Sekarang, dari meja kecil inilah namaku dibawa ke panggung dunia. Raka masuk ke kamar membawa secangkir teh hangat. Biasanya akulah yang menyiapkan minumannya. Pagi itu ia meletakkan cangkir di samping buku sketsaku, lalu berkata pelan, "Aku membuat teh. Tidak seenak buatanmu, tapi aku belajar." Aku menatapnya. Ada rasa aneh melihat Raka berdiri di depanku dengan sikap serendah itu. Ia bukan lagi suami yang pulang kerja lalu menunggu semua dilayani. Ia tampak seperti laki-laki yang baru sadar bahwa perempuan di rumahnya bukan pelayan hidupnya, melainkan pasangan yang selama ini terlalu sabar. Aku menerima teh itu dan berkata, "Terima kasih, Mas." Raka duduk di depanku, lalu menatap sketsa-sketsa yang berserakan. "Hari ini kamu mau mulai dari mana?" Aku menjawab, "Dari merapikan hidupku, bukan cuma desain." Siang itu, Bu Mirna benar-benar datang. Tapi kedatangannya berbeda dari biasanya. Ia tidak langsung masuk sambil memberi perintah. Ia mengetuk pintu, menunggu aku membuka, lalu tersenyum canggung. Di tangannya ada sekotak kue basah dan satu map kecil. "Nak, Mama boleh masuk?" Kata nak itu masih terasa asing di telingaku,
tapi tidak lagi membuatku curiga seperti semalam. Aku mengangguk, lalu mempersilakannya duduk di ruang kerja kecilku. Bu Mirna melihat meja gambar, pensil warna, potongan kain, dan beberapa rancangan yang tertempel di dinding. Matanya berkaca-kaca. Jadi selama ini kamu mengerjakan semua ini di sini? Aku menjawab pelan. Iya, Ma. Biasanya setelah pekerjaan rumah selesai. Bu Mirna tidak langsung bicara. Ia mengambil salah satu sketsa yang kuletakkan di meja, lalu menatapnya lama. Cantik sekali, Laras. Mama dulu bodoh sekali ya. Tidak pernah melihat ini. Aku tidak menjawab. Ada luka yang masih terasa. Tapi aku juga melihat perempuan tua di depanku sedang menelan gengsinya sendiri. Ia membuka map kecil yang dibawanya, lalu menyerahkan beberapa lembar foto lama. Foto-foto kain miliknya yang dulu sering ia simpan di lemari. Mama punya beberapa kain. Dulu Mama beli untuk acara keluarga, tapi tidak pernah dipakai. Kalau kamu berkenan, Mama ingin kamu membuatkan satu dress untuk Mama. Bukan untuk pamer, tapi supaya Mama bisa memakai karya menantu Mama dengan bangga. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Dulu, Bu Mirna pernah menyindir bahwa desainku tidak jelas. Sekarang, ia meminta dibuatkan dress. Aku mengambil foto-foto kain itu, lalu berkata, boleh, Ma. Tapi saya akan desain sesuai karakter Mama. Anggun, tapi tidak terlalu ramai. Bu Mirna tersenyum sambil menangis. Terserah kamu, Nak. Sekarang Mama percaya. Kata percaya itu membuat dadaku hangat. Bukan karena akhirnya aku menang, tapi karena kepercayaan itu datang dari orang yang dulu paling sulit melihatku. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan di keluarga Raka tidak hanya terjadi sehari dua hari. Bu Mirna benar-benar berubah. Setiap kali ada saudara datang, ia tidak lagi memanggilku ke dapur lebih dulu. Ia justru menggandeng tanganku ke ruang tamu dan berkata dengan bangga, "Ini Laras, menantu Mama." Desainnya tampil di Paris. Tapi yang paling Mama banggakan bukan cuma prestasinya, melainkan hatinya. Dia tetap lembut walaupun dulu Mama sering salah memperlakukannya. Awalnya aku malu mendengar itu. Tapi lama-lama aku mengerti. Bu Mirna sedang berusaha memperbaiki luka dengan caranya. Ia tidak lagi menyembunyikanku di balik dapur. Ia menaruhku di tempat yang dulu tidak pernah diberikannya, yaitu di tengah keluarga. Karina juga berubah. Ia datang suatu sore dengan wajah gugup, membawa tas berisi beberapa baju. "Mbak, aku mau minta pendapat. Bukan minta gratis, bukan minta nama Mbak dipakai. Aku cuma ingin belajar. Selama ini aku terlalu sibuk tampil mahal, tapi tidak pernah punya karya sendiri." Aku menatapnya, lalu memintanya duduk. Karina yang dulu mudah sekali tertawa mengejek, kini mendengarkan setiap ucapanku dengan serius. Aku berkata kepadanya, "Kalau kamu mau belajar, mulai dari menghargai proses. Jangan merendahkan pekerjaan kecil. Jahitan kecil, gambar kecil, usaha kecil, semua bisa jadi besar kalau dikerjakan dengan hati." Karina mengangguk, lalu berkata lirih, "Aku banyak belajar dari Mbak. Maaf, dulu aku jahat." Aku tersenyum. Jangan ulangi ke orang lain. Puncaknya terjadi saat keluarga besar mengadakan pertemuan di rumah Bu Mirna. Banyak saudara yang datang, termasuk mereka yang dulu ikut tertawa saat namaku tidak masuk daftar Bali. Hari itu, Bu Mirna memakai dress baru dari kain lamanya. Dress itu rancanganku. Warnanya lembut, potongannya rapi, dan di bagian lengan ada bordir kecil yang membuatnya terlihat elegan. Semua orang memuji. Bu Mirna berdiri di tengah ruang tamu, lalu memanggilku mendekat. "Laras, sini nak." Aku berjalan pelan, sedikit bingung. Bu Mirna menggenggam tanganku di depan semua orang, lalu berkata, "Dulu, Mama pernah tidak mengajak Laras ke Bali karena Mama merasa dia tidak cocok dengan keluarga ini. Hari ini, Mama ingin semua orang tahu, justru keluarga ini yang tidak pantas meremehkan Laras." Ruangan langsung hening. Aku menatap Bu Mirna, tidak menyangka ia akan mengatakannya sejujur itu. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. "Mama pernah menyuruh dia menjaga rumah, sementara kami pergi bersenang-senang. Mama pernah menganggap mimpinya tidak penting. Tapi Allah menunjukkan kepada Mama bahwa perempuan yang Mama anggap biasa, justru membawa nama keluarga ini sampai ke Paris. Jadi mulai hari ini, jangan ada satupun yang merendahkan Laras. Dia bukan hanya istri Raka. Dia menantu kebanggaan Mama." Mataku panas. Raka berdiri di sampingku, menggenggam tanganku,
dan kali ini ia tidak diam. Ia berkata di depan semua orang, "Aku juga pernah salah. Aku terlalu lama membiarkan istriku terluka sendirian. Mulai hari ini, aku akan menjadi suami yang berdiri di sampingnya, bukan di belakang ibuku, bukan di balik alasan keluarga." Mendengar itu, aku tidak bisa menahan air mata. Bukan air mata lemah, melainkan air mata lega. Selama ini aku tidak butuh disembah. Aku hanya ingin diakui. Aku ingin orang-orang yang dulu melihatku rendah akhirnya sadar bahwa ibu rumah tangga juga punya jiwa, punya mimpi, punya kemampuan, dan punya batas sabar. Hari itu, di rumah yang dulu sering membuatku merasa kecil, aku berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena Paris, bukan karena kontrak besar, tapi karena akhirnya, keluargaku sendiri belajar menghormati aku di depan semua orang. Beberapa bulan kemudian, hidupku semakin sibuk. Brand internasional itu benar-benar meluncurkan koleksi khusus bernama Senja Laras. Namaku tertulis sebagai desainer tamu dari Indonesia. Aku membuka studio kecil di rumah, lalu mengajak beberapa ibu rumah tangga di sekitar lingkungan untuk bekerja bersamaku. Ada yang pandai menjahit, ada yang teliti membordir, ada yang pintar mengemas produk. Mereka datang setelah mengurus anak, setelah memasak, setelah menjemur pakaian. Di studio itu, tidak ada perempuan yang ditertawakan karena bermimpi. Kami bekerja sambil bercerita, sambil minum teh, sambil saling menguatkan. Setiap kali melihat mereka, aku teringat diriku yang dulu. Bedanya, sekarang aku tidak ingin ada perempuan lain yang merasa sendirian seperti aku dulu. Raka menjadi pendukung yang tidak banyak bicara, tapi nyata. Ia membuatkan rak untuk kain, mengantar pesanan, membantu memeriksa keuangan, dan tidak lagi malu berkata kepada orang lain, "Istri saya desainer." Kadang saat aku bekerja sampai malam, ia datang membawa makanan dan berkata, "Jangan lupa makan, Bu Desainer." Aku tertawa setiap kali ia mengatakannya. Hubungan kami tidak langsung sempurna, tapi kami membangunnya lagi dengan cara yang lebih dewasa. Raka belajar meminta maaf tanpa alasan. Aku belajar menerima perubahan tanpa melupakan batas. Dan yang paling penting, rumah kami tidak lagi menjadi tempat mimpiku disembunyikan. Rumah kami menjadi tempat mimpiku tumbuh. Suatu hari, undangan dari Paris datang lagi. Kali ini aku diminta hadir sebagai pembicara dalam acara fashion show yang lebih besar. Saat aku memberitahu keluarga, Bu Mirna adalah orang pertama yang berdiri. "Kamu harus berangkat, Nak. Mama yang akan bantu jaga rumah. Raka, kamu urus semua kebutuhan Laras. Jangan sampai istrimu repot sendiri." Aku tertawa kecil mendengarnya. Dulu, aku ditinggal ke Bali dan disuruh menjaga rumah. Sekarang, mertuaku sendiri menawarkan menjaga rumah agar aku bisa terbang ke Paris. Hidup memang bisa berubah dengan cara yang membuat dada sesak karena haru. Hari keberangkatan itu, keluarga besar mengantarku ke bandara. Bu Mirna memelukku lama sekali. Di telingaku, ia berbisik, "Mama bangga sekali padamu, Nak. Maaf karena Mama terlambat melihat cahaya di dalam dirimu." Aku membalas pelukannya. "Tidak apa-apa, Ma. Yang penting sekarang Mama melihat." Karina menangis sambil memelukku, Pak Haris mendoakanku, dan Raka berdiri di sampingku dengan senyum yang tenang. Sebelum masuk ke ruang keberangkatan, aku menoleh kepada mereka. Dulu aku pergi diam-diam karena tidak diberi tempat. Hari ini aku berangkat dengan doa dari orang-orang yang dulu meremehkanku. Itulah kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Di Paris, aku kembali berdiri di depan Menara Eiffel. Kali ini Raka ada di sampingku. Aku memakai dress baru rancanganku sendiri, sementara Raka memotretku dengan wajah bangga. Setelah foto itu jadi, aku mengirimnya ke grup keluarga. Captionku sederhana. "Dulu aku ke Paris untuk membuktikan bahwa aku berharga. Hari ini aku kembali ke Paris dengan doa keluarga yang akhirnya menghargai." Tidak sampai 1 menit, pesan Bu Mirna masuk. "Menantu kebanggaan Mama. Terbanglah setinggi mungkin, Nak." Karina menulis, "Mbak Laras, aku bangga sekali." Pak Haris menulis, "Semoga lancar, Laras." Raka berdiri di sampingku, lalu bertanya pelan, "Kamu bahagia?" Aku menatap foto kami di layar ponsel, lalu mengangguk. "Iya, Mas." Karena akhirnya aku tidak perlu mengecilkan diri agar diterima. Hikmah dari cerita ini, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena hidupnya terlihat sederhana. Ibu rumah tangga bukan perempuan yang tidak punya mimpi.
Di balik tangan yang mencuci piring, menyapu rumah, memasak, dan mengurus keluarga, bisa saja ada bakat besar yang sedang menunggu waktu untuk bersinar. Hargailah istri, ibu, menantu, dan setiap perempuan yang selama ini bekerja dalam diam. Sebab ketika perempuan yang sabar akhirnya bangkit, bukan dendam yang membuatnya terlihat tinggi, tetapi harga diri, doa, dan kemampuan yang selama ini tidak dilihat orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Laras sampai akhir. Kalau sahabat-sahabat suka dengan cerita ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagian mana yang paling membuat hati kalian tersentuh? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita penuh luka, rahasia, dan akhir yang memuaskan di channel Cerita di Balik Luka. Semoga yang sudah mendukung channel ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin.